Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Bidani Ken, dan hari ini saya ingin sharing kepada teman-teman seputar siklus menstruasi seorang perempuan yang tidak menggunakan KB, yaitu siklus menstruasi yang normal, bagaimana kondisi hormonalnya, versus di mana seorang perempuan menggunakan KB hormonal. Jadi kita akan melihat perbedaan antara perempuan yang menggunakan KB dan tidak. Dan di sini khususnya pada penggunaan KB hormonal, bisa injeksi, bisa pil, dan bisa dari implan. Yang pertama dari siklus menstruasinya, yang itu dimulai dari yang normal dulu, yang belum menggunakan KB atau tidak menggunakan KB. Yang pertama pada saat seorang perempuan menstruasi, ada kedua hormon yang sangat rendah, sangat dalam kondisi yang drop, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Kedua hormon ini sangat penting untuk sistem reproduksi perempuan. Kondisi estrogen dan progesteron yang sangat rendah ini akan mengirimkan signal, jadi dari ovarium akan mengirimkan signal ke otak, yaitu khususnya di hipotalamus dan hipofisis, kelenjar hipofisis yang ada di otak kita, untuk menstimulasi atau mengeluarkan hormon di dalam peredaran darah kita. Yang pertama adalah FSH atau follicle stimulating hormone. Dan FSH ini adalah hormon pertama yang dilepaskan di dalam peredaran darah kita untuk menstimulasi folikel. Nah, folikel itu adalah berupa kantong, ya, kantong yang berkembang di dalam ovarium. Jadi dia bentuknya seperti kista, namun kistanya tidak besar, tidak lebih dari ukuran 4 cm. Dan fungsinya untuk mematangkan sel telur di dalamnya. Dan fungsi yang kedua adalah untuk melepaskan hormon estrogen kembali. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kadar estrogen sudah mulai naik karena sudah mulai diproduksi oleh folikel yang berkembang. Kemudian ketika estrogen mencapai kadar tertingginya di sini, ia akan menstimulasi pengeluaran hormon yang kedua, yaitu LH. Ya, di sini LH akan dikeluarkan lagi ke peredaran darah oleh hipofisis, sehingga LH ini akan menstimulasi atau men-trigger sel telur yang sudah matang untuk men-trigger folikel untuk melepaskan sel telur yang sudah matang. Seperti ini. Dan kemudian folikelnya yang sudah pecah tadi akan berubah menjadi korpus luteum seperti ini yang memproduksi hormon progesteron. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ketika dia sudah berubah jadi korpus luteum, maka hormon yang mendominasi perempuan adalah hormon progesteron. Walaupun folikel ini masih tetap memproduksi hormon estrogen, tapi dalam kadar yang tidak terlalu banyak. Dan di bawah sini teman-teman bisa melihat folikelnya berkembang ya. Jadi dari awal oleh hormon FSH, kemudian sel telur matang, dan folikel ini juga memproduksi hormon estrogen, sehingga estrogen kadarnya memuncak dan akan men-trigger hormon yang kedua, yaitu LH, sehingga dikeluarkanlah sel telur. Dan folikel berubah menjadi korpus luteum, sehingga dia menghasilkan hormon yang kedua, yaitu progesteron. Dan apa yang terjadi ketika perempuan menggunakan KB?
Ketika perempuan menggunakan KB, maka tidak ada umpan balik dari ovarium ke hipofisis, ke otak. Ya, sehingga hipofisis ini tidak akan menghasilkan hormon FSH lagi. Mungkin akan dihasilkan tetapi kadarnya tidak terlalu tinggi atau sangat-sangat rendah. Sehingga tidak men-trigger si folikel ini di dalam ovarium untuk berkembang. Teman-teman bisa lihat di sini folikelnya tidak berkembang. Dan karena folikel ini tidak berkembang, maka dia juga tidak bisa menghasilkan hormon estrogen yang cukup, yang banyak. Jadi tidak ada peningkatan hormon estrogen. Kemudian low estrogen ini juga tidak akan menstimulasi atau men-trigger hormon LH untuk dihasilkan di tubuh kita, sehingga tidak ada ovulasi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini folikelnya stagnan, tidak ada dinamika hormonal seperti yang sebelumnya. Di sini kan kita bisa melihat adanya perkembangan dari folikel dan adanya dinamika hormon yang dinamis. Sedangkan ketika kita memakai KB hormonal, kondisi folikel akan stabil seperti ini dan tidak ada naik turun hormon. Selanjutnya, karena tidak ada ovulasi, maka tidak dihasilkan pula korpus luteum yang akan menghasilkan progesteron. Jadi kondisi ini hampir mirip dengan fase luteal seorang perempuan. Nah, nanti kita akan lanjutkan ke part 2 tentang apa yang terjadi di dalam tubuh kita ketika kita memakai KB hormonal dalam jangka waktu yang panjang. See you!